Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 901. Selamat mendengarkan. Jasper sedang berdiri di luar oktagon yang sangat besar. Tubuh mungilnya seperti semut di depan pesawat ruang angkasa raksasa seukuran gajah. Meskipun David menghadapi benda sebesar itu, dia tidak takut. Alih-alih, dia bertindak tanpa berpikir dua kali. Bang! Dia meninju bagian luar oktagon. Eksterior keras oktagon sedikit penyok, tetapi tidak banyak kerusakan berkelanjutan. Meskipun demikian, pesawat luar angkasa raksasa itu sedikit bergetar. Orang bisa melihat betapa kuatnya pukulan David. Dia adalah planet Ranker Puncak. Oleh karena itu, ia dianggap sangat kuat di galaksi peradaban Stella. David melihat penyok pada oktagon yang dia buat dan mengerutkan kening. Dia seperti menjadi tidak puas dengan kerusakan. Benda ini memang memiliki pertahanan yang kokoh. Pukulan yang tampaknya biasa itu bukanlah lelucon. Itu adalah pukulan dari planet puncak serdadu. Jadi jika pukulan ini mendarat di Dark Cape akan hancur, berkeping-keping. Namun, dia hanya menyebabkan penyok pada oktagon. Jika satu pukulan tidak berhasil, maka dia akan memukulnya lagi. Bang bang bang. Kemudian, David meninju tempat yang sama di oktagon berulang kali. Penyok pada oktagon mulai menyebar dan menjadi lebih menonjol. Dia sepertinya akan segera rusak. Pada saat yang sama, kekuatannya juga mendorong benda besar ini. Namun, oktagon mulai berakselerasi dan naik saat ini. David, berhenti membuang energimu. Selama kamu belum mencapai pangkat stellar, Anda tidak akan pernah bisa menembus pertahanan oktagon dalam waktu singkat. Selamat tinggal. Ketika saya melihat Anda lain kali, saya akan menunjukkan perbedaannya antara planet asli dan galaksi peradaban Stella. Saat itu terjadi, Anda akan menyesal tidak menyetujui permintaan saya. Suara Pavan terdengar dari oktagon. Kamu mau lari? Kamu pasti sedang bermimpi. David berhenti meninju. Dia juga merasa dia mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghancurkan kapal bodoh ini. Jelas, Pavan berusaha melarikan diri. Dia telah membunuh begitu banyak orang di bumi. Namun, bukan hanya dia yang mau melarikan diri, tetapi dia juga ingin kembali untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin David membiarkan itu terjadi? Dia berteleportasi ribuan meter di atas oktagon dan menyerang. Kecepatan cahaya. Tuan Pavan, apa yang harus kita lakukan? David menghalangi jalan kita. Abaikan dia. Gunakan kekuatan penuh dan tabrak saja dia. Oktagon adalah senjata militer taktis yang dibuat oleh Kekaisaran Bima Sakti sehingga bisa menghentikan serangan dari planet Ranker. Meskipun David adalah planet Ranker Puncak, dia masih masuk ranah itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat memecahkan oktagon untuk saat ini. Pavan marah, melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah David di layar. Kecepatan penuh. Ya, Tuan Pavan. Oktagon berakselerasi dan menyerang David, yang juga sedang menyerang mereka. Boom! Keduanya menabrak satu sama lain, memancarkan suara yang memekakkan telinga. Namun, sepertinya tidak ada pihak yang lebih unggul. David tidak menghancurkan oktagon, dan oktagon tidak membuat David terbang seperti yang diharapkan. Pavan dan yang lainnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tujuan David tercapai. Tujuannya adalah menghentikan Pavan pergi. Karenanya, oktagon yang terbang dihentikan oleh David. Karena tabrakan, bagian dalam oktagon menjadi berantakan. Sebagian besar orang terguling di semua tempat. Syukurlah, orang-orang yang dibawa Pavan tidak lemah, jadi mereka masih bisa menanggung ini. Tuan Pavan, kita telah diblokir. Seseorang berteriak ketakutan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 902. Mengapa kamu panik? Terus berakselerasi. Ayo pergi dengan kecepatan tercepat mungkin. Kata Pavan dengan wajah muram. Ini yang terjauh. Aktifkan serangan kita dan hancurkan bumi. Aku tidak percaya David akan mengabaikan semua kehidupan di bumi. Pavan berkata dengan tegas. Ya, Tuan Pavan. Oktagon mulai mengumpulkan kekuatan. David memandangi pesawat ruang angkasa yang telah dia blokir, dan seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Anda benar-benar ingin mencobanya? Lalu coba ini. Setelah itu, David berteleportasi. Kemudian, dia menukik ke bawah dan menabrak tubuh raksasa oktagon lagi. Boom! Suara keras lainnya. Oktagon mulai bergetar hebat. Kekuatan yang baru saja dikumpulkannya langsung bubar. Itulah kelemahan oktagon. Meskipun memiliki serangan yang kuat, dan bahkan bisa menghancurkan sebuah planet jika memulai serangan terkuatnya, ia masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Bagaimana David memberi mereka kesempatan ini? Berikutnya bang bang bang. David menabrak oktagon berulang kali, menggunakan kekuatan penuhnya seperti palu. Dia telah mencapai kecepatan subcahaya dan bahkan lebih cepat dari komet yang hampir menabrak bumi terakhir kali. Tabrakan yang kuat menyebabkan oktagon raksasa tenggelam dengan cepat.
David bisa mendorong oktagon sendirian saat oktagon menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan planet Rangker Puncak sangat mengerikan. Tuan Pavan, serangan itu dihentikan, dan kami tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Plus, oktagon tenggelam dengan cepat, dan David terus menyerang tempat yang sama. Kita tidak tahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa tahu, apakah aku yang mengendalikan oktagon, atau kamu? Cepat dan pikirkan solusinya. Setelah pertahanan kapal dibobol, kita semua akan mati. Kaulah yang baru saja menyerang kota dan penduduk bumi. Pavan menunjuk ke komandan oktagon dan berteriak. Dia juga panik. Mereka bukan lawan David jika oktagon dilanggar. Lagi pula, David adalah planet Rangker Puncak. Tuan Pavan, saya pikir akan sulit untuk pergi. Mari kita sampaikan pesan ini kembali ke keluarga. Kita mungkin memiliki modal untuk bernegosiasi dengan David jika kita melakukan itu. Lagi pula, Anda adalah putra dari keluarga Tufin. Selama Anda memberitahu David tentang kekuatan keluarga Tufin, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda demi bumi. Jika tidak, kita mungkin akan menemui kekalahan yang tidak terduga, kata seorang tetua. Ketika Pavan mendengarnya, dia merasa itu masuk akal. Selama dia mengirim pesan kembali ke keluarga dan meminta keluarga untuk mengirim orang yang lebih berkuasa, David tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jika tidak, keluarganya akan menghancurkan bumi. Pavan berkata dengan cepat, benar. Kirim pesan sekarang. Sekarang juga, kirim pesan kembali ke keluarga sesegera mungkin. Minta mereka untuk mengirim seseorang ke sini. Ingat, Anda harus memberi mereka lokasi yang akurat. Ya, Tuan Pavan, David masih menyerang oktagon. Boom! Segera, gemuruh keras bisa terdengar. David telah menekan oktagon ke tanah. Ini juga pertama kalinya oktagon menyentuh tanah. David masih menyerang bagian oktagon yang sama. Lekuk itu sangat dalam sekarang. Selain itu, dengan serangan David yang terus-menerus, retakan mulai muncul di sekitar penyok. Segera, David akan menembus bagian luar kapal. Mason dan penduduk bumi lainnya terpana dengan ini. David dengan paksa menghentikan pesawat luar angkasa alien yang begitu tangguh sendirian. Kekuatannya telah mencapai ranah yang tak terbayangkan. Adapun penduduk bumi yang menonton siaran, mereka hanya bisa menonton melalui satelit karena alat penyiaran di Dark Chapel rusak setelah meriam laser meledak. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 903. Mereka tidak bisa melihat bagaimana David memukuli alien bodoh seperti dewa yang turun dari surga. Oktagon jatuh ke tanah. David tidak berhenti menyerang. Dia akan memecahkan cangkang kura-kura oktagon sehingga dia bisa mengeluarkan Pavan dan yang lainnya. Tuan Pavan, oktagon hanya memiliki 30% perisai pertahanan yang tersisa sebelum ditembus. Karena kita telah menyampaikan kabar kembali ke keluarga, para tetua, mari berinisiatif untuk pergi. Kita tidak bisa membiarkan David terus menyerang, atau oktagon benar-benar akan hancur, kata Pavan setelah merapikan pakaiannya. Sekarang keadaan telah meningkat ke titik ini, dia hanya bisa keluar dan berbicara dengan David. Ya, Tuan Pavan, kata keempat tetua itu bersama-sama. Sementara David terus menyerang oktagon, titik di tengah atas oktagon tiba-tiba terbuka. Pavan keluar dengan 4 tetua dan kelompok pelayannya. David berhenti menyerang dan menatap Pavan dan yang lainnya tanpa bisa dijelaskan. Dia belum memecahkan cangkang kura-kura, tetapi mereka keluar sendiri. David, mari kita bicara, kata Pavan. Apa yang ingin dibicarakan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu membunuh begitu banyak penduduk bumi. Jadi aku hanya bisa menggunakan hidup Anda untuk menghormati semangat rekan bumi kita di surga, kata David dingin. David, kamu sudah memiliki kekuatan Rangker planet puncak. Kamu bahkan akan menjadi salah satu makhluk terkuat di jantung dunia. Bima Sakti, ini hanya orang biasa. Apakah Anda benar-benar ingin melawan keluarga Tufin demi mereka? Itu, kekuatan keluarga Tufin bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak. Jika Anda membiarkan kami pergi, dapat membawa Anda ke yang tempat paling makmur tempatkan di Bima Sakti, di mana itu akan menjadi panggung Anda. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda pasti akan berhasil. Saya tidak tertarik, saya hanya ingin membalaskan dendam sesama penduduk bumi. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Pavan. Sesepuh, teriak Pavan gugup saat melihat David mengambil tindakan. Keempat tetua muncul di depan Pavan pada saat bersamaan. Namun, bisakah 4 Rangker planet menengah menahan kekuatan Rangker planet puncak? Selain itu, David juga mendapat bantuan dari kekuatan pikirannya yang terwujud, jadi dia hampir tidak terkalahkan. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Sesaat kemudian, David membunuh keempat tua-tua itu.
David tidak memiliki simpati sedikit pun terhadap alien. Oleh karena itu, dia tidak akan bersikap lunak pada mereka. Setelah berurusan dengan keempat tetua, David mendekati Pavan. Kaki Pavan menjadi lemah karena ketakutan saat dia menghadapi David yang tak terkalahkan. Dia hanya bisa berkata dengan suara keras dan gemetar, "David, saya sudah memberitahu keluarga tentang lokasi bumi. Mereka bahkan akan mengirimkan orang yang lebih kuat segera berakhir. Jika kamu membunuhku, keluarga Tufin akan langsung menghancurkan bumi. Ketika itu terjadi, semua kehidupan bumi akan berubah menjadi debu. Ini karena saya adalah Tuan Pavan Tufin." Tangan David berhenti di depan dada Pavan dan tidak menyentuh Pavan. "Apa katamu? Katakan itu lagi." Pavan sangat gembira saat melihat David berhenti. Memang, bumi adalah titik lemah David. Penduduk asli ini sangat sulit untuk dipahami. Mereka sudah kuat, namun mereka masih peduli dengan rakyat biasa. Jika Pavan adalah David dan sekuat dia akan meninggalkan bumi ke tempat yang lebih makmur. Pavan tidak akan menutup kelopak mata atau nyawa dan kematian penduduk bumi. Namun, Pavan ingin melihat bagaimana David merawat bumi. "Aku bilang aku sudah mengirim lokasi bumi kembali ke keluarga Tufin. Mereka akan segera mengirim seseorang ke sini. Ketika itu terjadi, mereka tidak hanya mengirim Octagon. Sebagai gantinya, mereka akan mengirimkan Milky Way Battleship. Satu serangan darinya akan cukup untuk menghancurkan bumi. Jika Anda ingin membunuh saya, semua kehidupan di bumi akan menjadi persembahan penguburan saya tidak lama kemudian. Anda harus memikirkan ini." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 904. Keluarga dan teman-temanmu semua ada di sini. Kamu telah mengirim pesan dan berita tentang bumi kembali ke keluargamu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluargamu untuk tiba? David bertanya, mengerutkan kening. Menilai dari kecepatan kapal perang Bima Sakti, selama lokasi bumi yang tepat dapat ditentukan, akan memakan waktu hingga 3 bulan untuk sampai ke sini. Jika mereka menemukan aku mati, mereka akan menghancurkan bumi dalam sekejap. Kemarahan. Tak satu pun dari makhluk hidup di sini akan dapat melarikan diri saat itu, jawab Pavan dengan cepat. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya benar. Dia memang mengirim pesan itu kembali, tetapi Pavan tidak seberapa dibandingkan dengan nilai bumi, sebuah planet asli yang hidup. Dengan demikian, keluarga Tufin tidak akan langsung menghancurkan bumi setelah mengetahui keberadaannya. Status Pavan belum setinggi itu. Dia memang putra tertua dari keluarga Tufin. Namun, dia bukanlah orang paling berbakat di generasi keluarga Tufin ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk melakukan perjalanan di sekitar tepi Bima Sakti mencari planet kehidupan asli untuk menanam tanda budak. Pavan hanya mengambil risiko karena dia tidak bisa menang melawan anggota keluarganya yang lain. Jika Pavan dapat menemukan planet asli yang masih hidup dan menanamkan tanda budaknya, dia akan makmur. Bahkan jika dia tidak berbakat seperti yang lain, dia masih bisa bersaing untuk posisi kepala keluarga Tufin atau bahkan posisi Master of the Milky Way. Dia tidak menyangka bahwa planet Rangker Puncak akan hidup di planet hidup pribumi pertama yang dia temui dalam hidupnya. Dia sangat sial, cukup banyak orang yang mengambil risiko seperti Pavan di jantung Bima Sakti, dan mereka sering keluar untuk mencoba peruntungan. Meskipun sangat sedikit orang yang benar-benar menemukan planet asli yang masih hidup, mereka yang cukup beruntung untuk menemukannya akan berhasil menanamkan tanda budak mereka. Pada akhirnya, lebih dari 90% orang sukses ini menjadi orang besar tanpa cegukan. Namun, ketika tiba giliran Pavan, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan dia hanya bisa dianggap sebagai presiden. Ini karena tidak ada seorang pun dalam sejarah Bima Sakti yang cukup beruntung untuk menemukan planet hidup asli hanya untuk dibunuh oleh makhluk yang hidup di dalamnya. Pavan jelas yang pertama. Setelah David mendengar apa yang dikatakan Pavan, dia tenggelam dalam pikirannya. Akankah keluarga Tufin mencapai bumi dalam 3 bulan? Kalau begitu aku tidak bisa langsung membunuh Pavan. Meskipun David tidak tahu seberapa kuat keluarga Tufin, menilai dari orang-orang yang dibawa Pavan, keluarga Tufin jelas merupakan raksasa. Bumi benar-benar bisa hancur jika dia tidak hati-hati. Dia seharusnya membawa Pavan kembali dan memenjarakannya. Setelah itu, dia akan berdiskusi dengan semua orang bagaimana menghadapi Pavan. Bahkan jika David sekarang adalah yang terkuat di bumi, dia tidak dapat mengambil keputusan untuk puluhan miliar manusia. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan setiap orang. Dia tidak punya hak untuk mengambil ini dari mereka. David memukul leher Pavan dengan ringan, membuatnya pingsan. Kemudian dia melihat ke staf Octagon dan lusinan wanita cantik di belakang Pavan dan bertanya, apakah Anda ingin saya membuat Anda pingsan sebelum membawa Anda pergi, atau Anda ingin pergi dengan saya? Kami bersedia mengikuti Anda, Tuan David, dan saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan hidup kami. Kami semua adalah pelayan Pavan, jadi kami hanya dapat melaksanakan perintahnya.
Jika tidak, dia akan membunuh kami. Jadi, mohon murah hati, Tuan David. Seorang pria parubaya berdiri ke depan dan berlutut di depan David. Dia adalah Komandan Octagon. Segera setelah itu, semua staf berlutut. Lusinan wanita cantik juga berlutut dan berkata, kami juga. Tuan David, mohon murah hati dan selamatkan kami. Kami bersedia melayani Anda sebagai budak dan pelayan seumur hidup. David mengabaikan orang-orang ini. Dia tidak akan melunak hanya dari beberapa kata. Mereka baru saja membunuh hampir 100.000 rekan senegaranya di bumi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 905. Setelah itu, David memanggil Mason dan Master lainnya di bumi untuk mengambil semuanya. Di jantung galaksi peradaban Stella, jika Anda melihatnya dari kehampaan alam semesta, Anda akan melihat pemandangan yang indah. Planet mempesona yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Berbeda dengan planet hidup yang kosong, sunyi, dan langka di tepi Bima Sakti, planet hidup yang tak terhitung jumlahnya hadir di sini. Itu juga merupakan daerah paling makmur dan hidup di Bima Sakti. Tata surya tempat bumi berada seperti sebutir pasir di padang pasir dibandingkan dengan tempat ini. Kekaisaran Bima Sakti adalah kekuatan paling kuat di galaksi. Itu mengatur semua planet di Bima Sakti. Semua kekuatan lain harus hidup di bawah yurisdiksi Kekaisaran Bima Sakti. Planet hidup seperti bumi, yang berada di tepi Bima Sakti, secara teoritis juga berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Bima Sakti. Namun, karena Kekaisaran Bima Sakti belum mendaftarkan bumi, rasanya seperti orang-orang di bumi hidup tanpa kartu identitas. Oleh karena itu tidak terdaftar atau diakui oleh Kekaisaran Bima Sakti. Oleh karena itu, hampir semua kekuatan bergegas mencari planet yang tidak terdaftar untuk menaklukkannya sendiri. Nilai sebuah planet kehidupan pribumi seperti bumi sangat besar, dan suatu kekuatan dapat dibawa ke kekuasaan karena penemuan planet semacam itu. Alasan terpenting adalah mereka dapat menanam tanda budak tanpa dibatasi oleh Kekaisaran Bima Sakti karena Kekaisaran Bima Sakti melarang tanda budak di jantung Bima Sakti. Jika ditemukan, Kekaisaran Bima Sakti mungkin akan menghancurkan seluruh keluarga pelakunya. Oleh karena itu, setiap orang hanya dapat mencari planet-planet asli yang belum terdaftar di tepi galaksi. Tanda budak adalah kutukan garis keturunan khusus. Setelah ditanam, itu akan menyerang garis keturunan kehidupan di sebuah planet dan tidak bisa dihilangkan. Perannya yang paling menonjol adalah perlahan-lahan menyerap bakat seluruh ras. Pada akhirnya, itu akan diteruskan kepada orang yang menanam tanda sehingga orang tersebut akan makmur dan berkembang. Ini adalah hal yang paling menakutkan dan kejam tentangnya, karena begitu tanda budak ditanam, tidak ada makhluk yang hidup di planet ini yang tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa menjadi budak penanam tanda. Mereka akan didiskriminasi kemanapun mereka pergi sampai mereka mati. Pada titik ini, di galaksi peradaban Stella di pusat Bima Sakti. Di planet hidup raksasa yang cantik, ada puncak setinggi puluhan ribu meter. Penerima sinyal besar dibangun di atas gunung. Disinilah keluarga Tufin menerima sinyal jarak jauh. Jika pesan dikirim kembali dari jarak dekat, itu akan dikirim langsung ke keluarga Tufin. Namun, begitu jarak mencapai angka tertentu, keluarga tidak bisa lagi menerimanya. Saat itu hanya bisa dikirim ke sini untuk transit sebelum diteruskan ke keluarga Tufin. Sebagai keluarga besar, keluarga Tufin memiliki pelatihan klan yang tak terhitung jumlahnya di luar, sehingga keluarga tersebut akan menerima banyak sinyal dari orang luar setiap hari. Beberapa akan meminta bantuan, sementara yang lain melaporkan sumber daya yang baru ditemukan. Namun, menara sinyal jarak jauh belum menerima apapun untuk waktu yang lama. Sangat sedikit yang akan meninggalkan batas Bima Sakti yang diketahui untuk menjelajah tepi tandus karena terlalu berbahaya untuk melakukannya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin mati. Namun hari ini, menara sinyal jarak jauh keluarga Tufin tiba-tiba menyala. Aku punya berita, menara sinyal jarak jauh menerima pesan dari 30.000 tahun cahaya jauhnya. 30.000 tahun cahaya jauhnya? Sejauh itu, dari siapa? Tuan Pavan, cepat, kirim kembali ke keluarga segera. Ya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 906. Di dalam gedung mewah di planet Tufin, sebuah pertemuan sedang diadakan. Ini adalah keluarga Pavan, keluarga Tufin. Keluarga Tufin juga merupakan salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti. Mereka sangat kuat, dan banyak orang mengagumi mereka. Bahkan dalam skala seluruh Bima Sakti, keluarga Tufin termasuk di antara kekuatan teratas. Alasan saya memanggil semua orang ke sini adalah untuk mendiskusikan sesuatu. Menurut berita yang baru saja saya terima, Pav menemukan planet hidup asli yang disebut bumi di tepi Bima Sakti. Ada puluhan miliar manusia yang hidup di sana, kata dia, kata kepala keluarga Tufin,
Orson Tufin. Apa? Ketika Orson mengatakan ini, itu langsung mengejutkan anggota inti keluarga Tufin yang berada di ruangan itu. Dia menemukan planet hidup asli di tepi Bima Sakti dengan puluhan miliar manusia. Semua orang tahu betapa bermanfaatnya ini. Namun, di saat yang sama, mereka juga memiliki pertanyaan di hati mereka. Karena dia bertemu dengan planet asli yang masih hidup, mengapa Pavan mengirimkan berita ini kembali? Ini jelas tidak masuk akal. Dalam kasus seperti itu, Pavan seharusnya menanam tanda budak di bumi secepat mungkin. Kemudian, dia akan menggunakan obat-obatan genetik untuk merangsang potensi manusia di bumi dan membawa kembali potensi besar itu ke keluarga. Posisi Pavan dalam keluarga akan segera berubah jika memang demikian. Bahkan jika dia tidak terlalu berbakat, dia masih bisa menyalip yang lain dan menjadi orang yang paling dihormati dalam keluarga. Dalam sejarah Bima Sakti, banyak orang dengan bakat biasa-biasa saja berkembang karena tanda budak yang mereka tanam di planet asli yang masih hidup. Bukankah Pavan mencari kesempatan ini setelah meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun? Sebelum semua orang dapat berbicara, Orson segera mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, tetapi planet kehidupan asli yang disebut bumi ini agak istimewa. Menurut berita dari Pav, ada planet Rangker Puncak di bumi, dan dia telah memenjarakan Pav, jadi Pav membutuhkan kita untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Apa yang dipikirkan semua orang? Memang, mereka tahu itu tidak sesederhana itu. Ternyata dia menemui kendala, dan sempat mengirimkan pesan untuk meminta bantuan. Jika Pavan bisa mengatasinya, dia tidak akan mengirim pesan kembali. Dia pasti sudah menanam tanda budaknya. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui betapa berharganya planet kehidupan pribumi. Begitu dia membutuhkan bantuan keluarganya, planet itu tidak lagi menjadi miliknya. Namun, keluarga Tufin juga akan memberikan Pavan kompensasi yang sesuai. Bahkan kompensasinya saja sudah membuat banyak orang iri. Lagi pula, nilai dari planet tempat tinggal asli terlalu besar. Orson, apakah beritanya dapat dipercaya? Planet kehidupan asli dengan planet Rangker Puncak belum pernah terjadi sebelumnya, kata seorang lelaki tua. Dia adalah wakil kepala keluarga Tufin dan adik dari kepala keluarga saat ini, Adan Tufin. Keluarga super seperti keluarga Tufin memiliki banyak anak. Sebelum ketua berikutnya terpilih, semua orang bisa berkompetisi secara adil dengan berbagai cara. Setelah kepala ditentukan, semua orang akan berhenti berkelahi secara internal dan saling membantu. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh keluarga dan diusir. Jika tidak, sebuah keluarga hanya akan menurun jika pertempuran internal berlanjut, dan tidak mungkin melanjutkan kejayaannya. Berita itu dikirim kembali oleh kapal Pavan. Ditambah lagi, kejadian seperti itu bukan tidak mungkin hanya karena belum ada preseden. Bima Sakti sangat besar, dan masih banyak area yang belum diketahui, jadi apapun bisa terjadi. Saya pikir itu dapat diandalkan, jadi saya berdiskusi dengan semua orang bagaimana kita akan menangani ini. Jika itu benar, maka nilai planet ini terlalu besar. Sebuah planet asli dengan puncak planet Rangker yang sebenarnya berarti bakat manusia di dalamnya sangat kuat. Jika kita menanam tanda budak di atasnya, umpan balik untuk penanam akan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin akan semakin memberdayakan keluarga kami, kata Adan dengan semangat. Semua inti keluarga Tufin yang sedang duduk menyala. Ini memang masalahnya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 907. Semakin tinggi bakat orang-orang dengan tanda budak, semakin besar umpan baliknya kepada penanam. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Pavan, kemungkinan keluarga Tufin melanjutkan dirinya di masa depan sangat tinggi. Lord Orson, jika berita itu benar, apalagi yang perlu didiskusikan? Kita harus segera mengirim orang untuk menanam tanda budak di bumi. Segalanya mungkin berubah jika kita terlambat. Ya, saya setuju untuk segera mengirim seseorang ke bumi. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Seluruh aula kacau dan berisik. Sangat menggembirakan mendengar berita dari Pavan karena ini terkait dengan ketinggian yang akan dicapai keluarga Tufin di masa depan. Saat ini, keluarga Tufin terlihat glamor, dan mereka adalah salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti. Tetapi mereka telah menjadi yang terakhir dari 8 keluarga besar selama bertahun-tahun. Banyak keluarga yang tidak kalah dengan keluarga Tufin mengincar posisi mereka. Sekarang, keluarga Tufin sangat membutuhkan perubahan, tetapi mereka harus terlebih dahulu mengamankan posisi mereka di 8 keluarga besar. Kabar Pavan bisa dibilang sebagai hujan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Tufin. Ketika semua orang di keluarga Tufin melihat sinar harapan ini, Orson melambaikan tangannya, dan semua orang terdiam. Saya tidak mengundang Anda ke sini untuk membahas apakah kita harus mengirim orang ke bumi karena tidak perlu membahas itu. Semua orang tahu bahwa nilai bumi sangat besar, jadi bagaimana mungkin kita tidak mengambilnya sendiri?
Saya memanggil semua orang di sini untuk mendiskusikan siapa yang harus pergi ke bumi untuk menanam tanda budak. Setelah kandidat dikonfirmasi, orang ini tidak diragukan lagi akan menjadi kepala berikutnya dari keluarga Tufin. Meskipun masih terlalu dini dan pelatihan keluarga belum selesai, kami tidak punya pilihan lain. Karena ada situasi yang tidak terduga, dan harus ada perlakuan khusus. Apa yang semua orang pikirkan, kata Orson. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Bumi memiliki nilai yang sangat besar, jadi tidak ada yang menentang gagasan meminta kepala keluarga Tufin berikutnya untuk menanam tanda budak. Namun, menentukan kepala keluarga Tufin berikutnya mungkin akan menjadi pertarungan yang sengit. Hanya saja Pavan telah ditinggalkan. Meskipun dia adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dia bahkan tidak termasuk dalam 5 orang paling berbakat di keluarga Tufin. Karena mereka harus memilih kepala keluarga yang lebih muda, dia harus menjadi orang terbaik di antara generasi muda keluarga Tufin. Baiklah, keluarkan perintah pemanggilan keluarga untuk semua keturunan langsung dari keluarga Tufin yang telah dilatih di luar negeri, dan minta mereka untuk kembali dalam waktu 1 bulan untuk pemilihan kepala keluarga Tufin berikutnya. Jika mereka terlambat, mereka akan didiskualifikasi. Kami akan pergi ke bumi segera setelah pemilihan, Orson memutuskan. Bumi. David mengunci Pavan dan yang lainnya di Dark Cape, dan mereka diinterogasi secara terpisah. Informasi terakhir yang mereka kumpulkan membuat marah David dan gengnya dan mengajari mereka lebih banyak tentang tanda budak. Untungnya, Pavan gagal. Jika tidak, semua orang di bumi akan dikutuk karena mereka tidak akan pernah lepas dari kendali Pavan selamanya. Mereka masih akan terperangkap sampai bumi punah. David juga memposting penjelasan tentang tanda budak di internet dan langsung memicu kemarahan manusia di seluruh dunia. Pada saat yang sama, David juga memberi mereka beberapa informasi tentang galaksi peradaban Stella, Kekaisaran Bima Sakti, dan keluarga Tufin. Keluarga Tufin yang dimiliki Pavan adalah salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti, dan mereka sangat kuat. Dengan kata lain, keluarga Tufin akan mengirimkan tim yang lebih kuat ke bumi setelah 3 bulan. David merasa kekuatannya saat ini tidak cukup, dan dia perlu terus meningkat. Sayangnya, sistem masih memperbarui. Ini membuatnya sedikit tidak berdaya, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sudah 3 hari, dan masih diperbarui. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 908. David juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terus menggunakan sistem setelah diperbarui. Waktu malam, David sedang tidur. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya di tempat yang asing. Dia mengira dia sedang bermimpi, tetapi David merasa ada yang tidak beres setelah beberapa saat. Mimpi tidak akan terasa begitu nyata. Saat dia hendak melihat sekeliling, sesosok perlahan muncul di depannya. Sosok itu perlahan terlihat lebih asli. Itu adalah seorang lelaki tua dengan poni panjang yang menutupi seluruh dahinya. David memandang pria tua itu dan merasa bahwa pria ini terlihat familiar. Tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Dia jelas belum pernah bertemu pria ini sebelumnya. Tetapi pria itu merasa sangat akrab dengannya. David menenangkan dirinya. Sebelum dia bisa mulai bertanya, lelaki tua itu berbicara. Hai, David, senang bertemu denganmu. Siapa kamu? Mengapa Anda merasa begitu akrab dengan saya meskipun saya yakin saya belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya? Tanya David. Hahaha, begitukah? Saya juga merasa Anda sangat akrab, kata lelaki tua itu sambil tertawa keras. David mengerutkan kening dan bertanya lagi, siapa kamu? Namun, apa yang dikatakan lelaki tua itu selanjutnya mengejutkan David. Aku adalah kamu. Apa? Mustahil. David bertanya dengan mata terbelalak. Tidak ada yang tak mungkin. Tepatnya, aku adalah kamu 3000 tahun kemudian, kata lelaki tua itu lagi. Apa yang terjadi di sini? David tergagap, meskipun kekuatannya telah meningkat secara signifikan sekarang, dan dia telah melihat orang-orang dari planet asing seperti Pavan, dia masih sedikit lengah dengan berita ini. David, karena kamu ada di sini, itu membuktikan bahwa bencana bumi telah datang. Anda telah bertemu Pavan, kan? Sistem sekarang akan terhubung ke stela galaksi peradaban dan mulailah fase kedua. Kamu, bagaimana kamu tahu? David, aku sangat lega melihatmu seperti ini. Karena meskipun kita adalah orang yang sama, kita memiliki takdir yang berbeda. Saya telah dibatasi dalam hidup saya, dan saya bahkan tidak memiliki hak untuk memiliki keturunan. Tetapi Anda memiliki potensi yang tidak terbatas. Ini bagus sekali, usaha saya tidak sia-sia. Dan akhirnya Tuhan memberkati saya untuk sekali ini. Suara lelaki tua itu mulai tersendat. Saat dia mendengarkan suara tercekik lelaki tua itu, hati David terasa sedih entah kenapa. Mungkin orang tua itu terlalu menular.
David mengerti bahwa lelaki tua ini pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem. Dia juga sangat ingin mendapatkan beberapa informasi tentang sistem sekarang. Dia memiliki sistem begitu lama. Selain mengetahui bahwa itu disebut sistem super mewah dan dia bisa menjadi lebih kuat dengan mengeluarkan uang, dia tidak tahu ada yang lain. Pria tua itu terisak sendiri selama beberapa menit. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan membuka poni di dahinya, memperlihatkan dahinya. Mata David menyipit. Ini, orang tua ini memiliki kata berwarna merah darah yang bertuliskan, budak, di dahinya. Apakah dia ditanam dengan tanda budak? David, apakah kamu melihat ini? Inilah perbedaan di antara kita. Pavan menanamkan tanda budak padaku, dan hidupku, termasuk keturunanku, dikendalikan olehnya. Semua kerja keras saya adalah untuknya, jadi saya tidak berani memiliki keturunan. Sebaliknya, Anda lolos dengan ini. Dengan bakat Anda akan memiliki potensi dan peluang yang tak ada habisnya di masa depan. Galaksi peradaban Stella tidak akan menjadi garis akhir Anda. Anda harus melihat lebih jauh. Peradaban yang lebih kuat sedang menunggu Anda taklukkan, dan kesuksesan Anda juga akan menjadi kesuksesan saya. Hahaha, pria tua itu berkata dengan bersemangat. Kemudian, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Saat ini, otak David kosong. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 909. Dia merasa bahwa lelaki tua ini adalah seorang maniak. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia percaya apa yang dikatakan lelaki tua ini. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Tanya David dengan hormat. Pria tua itu memandang David dan mulai mengenang. David tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata perlahan, David, aku tahu sulit bagimu untuk menerima ini untuk saat ini. Tetapi aku ingin memberitahumu bahwa kita memang orang yang sama. Anda akan menjadi seperti saya dalam 3000 tahun jika Anda tidak memiliki sistem. Aku tidak mengerti maksudmu, kata David. Kalau begitu aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Anda harus tahu Celia, kan? Apa hubunganmu dengannya? Pria tua itu bertanya. Dia pacarku. Saya sangat mencintainya dan akan melindunginya selama sisa hidup saya, jawab David jujur. Itu bagus. Anda harus menghargai dia. Celia adalah gadis yang baik, kata lelaki tua itu dengan napas lega. 3000 tahun yang lalu, dia mengecewakan Celia di garis waktunya. Sekarang, dia berharap David bisa menebus penyesalannya. Lelaki tua itu merasa lega ketika mendengar David berbicara tentang bersama Celia. Dia tidak ingin ikut campur dan mempengaruhi David dan Celia di timeline ini. Aku tahu, kata David dengan serius. Ada wanita lain. Jika Anda bisa, cobalah untuk membantunya sebanyak mungkin. Lelaki tua itu berpikir sejenak dan menambahkan. Siapa? Selena. Dia, kamu kenal dia? Ya, aku kenal dia, dan kami cukup dekat. Kalau begitu, apakah kamu sudah berkembang menjadi hubungan seperti itu? Belum. Aku sudah punya Celia. Apakah kamu dan Selena? Tidak. Selena juga sangat berbakat. Ketika saya pergi mencari cara untuk menghilangkan tanda budak, dia selalu berada di sisi saya. Kami telah bersama selama hampir 3000 tahun. Dia bisa menjalani kehidupan yang baik tetapi memilih untuk mengambil jalan yang tidak bisa kembali bersamaku. Kami semua tahu bahwa di bawah batasan tanda budak, tidak mungkin ada keturunan. Jadi, kami tidak pernah melewati tahap itu. Pada akhirnya, saya hanya bisa melihatnya mati di reruntuhan peradaban tingkat dewa untuk memberi saya harapan dalam hidup. Aku berutang terlalu banyak padanya, kata lelaki tua itu dengan sedih. David terkejut. Dia tidak menyangka David di garis waktu itu memiliki hubungan seperti itu dengan Selena, atau haruskah dia menyebutnya sebagai hubungan yang bernasib sial. Pada akhirnya, untuk memberi kesempatan pada lelaki tua itu, dia mati di reruntuhan. Pada saat itu, David merasakan perubahan besar dalam kesannya dari Selena. Meskipun dia tidak membencinya sebelumnya, dia mulai sedikit menghargainya sekarang. Wanita ini memiliki kepribadian, ketekunan, dan kebenaran. Dia memang wanita yang baik. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Mungkin aku bisa menebus penyesalanmu, jawab David. Lelaki tua itu mengangguk dan melanjutkan, 3000 tahun yang lalu, saya lulus dari South River University, dan kemudian atas desakan Celia, saya bergabung dengan Beautylist, milik ibunya, Nyonya Yang. Perlahan, saya memenangkan Mrs. Yang dan Mer, yang dengan kerja keras saya, dan juga memenangkan banyak pelanggan untuk menjadi General Manager Beautylist. Saat Celia dan aku berfantasi tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan, bencana datang. Itu tidak bisa dipercaya. Menurut lelaki tua itu, dia benar-benar menjadi dirinya sendiri 3000 tahun kemudian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 910.
Setelah dibuang oleh Sarah setelah dia berselingkuh dengan Leo selama kuliah, dia masih muntah darah dan dikirim ke rumah sakit universitas. Namun, nasib keduanya selanjutnya benar-benar berbeda. Kehidupan David berubah drastis setelah dia mendapatkan sistem tersebut, sedangkan lelaki tua itu masih hanya orang biasa. Dia terus pergi ke kelas. Belakangan, Celia mengetahui bahwa dia telah putus dengan Sarah, jadi dia mengejarnya dengan sengit, dan keduanya tetap bersama setelah lulus. Setelah itu, dia bergabung dengan Mindy's Beautylist. Sementara semuanya berjalan baik baginya ketika bencana itu tiba. Sebuah komet menghantam bumi. Pavan memang menghentikannya pada menit terakhir, tetapi dia tidak begitu baik karena dialah yang mendorong komet ke bumi sejak awal. Jika dia tidak mempercepat komet tersebut, komet itu tidak akan mencapai bumi dan akan dicegat oleh tarikan gravitasi Jupiter yang kuat. Setelah menyelamatkan penduduk bumi dan menjadi penyelamat, Pavan berhasil menanamkan tanda budak di bumi. Kemudian, dia menggunakan obat genetik pada anak muda berusia 10 dan 30 tahun di bumi untuk merangsang potensi mereka. Orang tua itu kebetulan salah satunya. Dia tidak menyangka bakatnya akan sepenuhnya diaktifkan setelah dia menggunakan obat genetik untuk merangsang potensinya. Kecepatan kultivasinya mengejutkan. Orang tua itu pada waktu itu tidak mengetahui fungsi tanda budak karena itu, dia berlatih sangat keras. Pada kenyataannya, dia mewariskan setengah dari potensinya ke Pavan. Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sayang sekali tanda budak telah menembus garis keturunan manusia di bumi saat itu. Apakah itu keturunan manusia di bumi atau manusia yang lahir di bumi, mereka semua akan dikendalikan oleh tanda budak. Sejak itu, dia memulai jalan untuk menghilangkan tanda budak. Ini telah berlangsung selama hampir 3000 tahun. Selama periode ini, lelaki tua itu bertemu banyak orang dengan nasib yang sama dengannya. Mereka semua memiliki bakat unik tetapi ditanam dengan tanda budak. Namun, mereka tidak mau menerima nasib mereka. Untuk kelangsungan seluruh spesies, mereka mulai mencari cara untuk menghilangkan tanda budak. Orang tua itu mengatur mereka dan mencari bersama. Namun, 3000 tahun telah berlalu, namun mereka masih belum menemukan solusi apapun. Lalu apa yang terjadi dengan sistem ini? Apakah Anda orang yang memberi saya sistem karena memilih saya? Tanya David. Sistem itu ditemukan di peninggalan peradaban tingkat dewa. Untuk mendapatkannya, kami mengorbankan banyak orang. Pada akhirnya, saya adalah satu-satunya yang lolos dengan sistem tersebut. Semua orang menaruh harapan mereka padanya. Tetapi karena tingkat teknologi peradaban tingkat dewa jauh melebihi imajinasi kita, saya tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Anda hanya bisa perlahan-lahan mencari tahu sendiri di masa depan, jawab lelaki tua itu. Peradaban tingkat dewa, tingkat apa itu? Saya hanya tahu bahwa Bima Sakti adalah peradaban level 3, dan bumi seharusnya lebih rendah dari level 1, tanya David ingin tahu. Peradaban tingkat dewa adalah peradaban di luar level 9. Jika Anda harus menghitung berapa levelnya, itu harus menjadi peradaban level 10. Peradaban L level 10, tanya David kaget. Peradaban level 3 di Bima Sakti sudah menjadi raksasa bagi David. Jadi seperti apa peradaban level 10 itu? Apakah peradaban ini pernah ada? Itu benar. Alam semesta sangat besar, dan tak terbayangkan. Bima Sakti hanyalah sudut kecilnya. Masih banyak peradaban tingkat tinggi di luar sana, dan Anda harus menemukannya sendiri di masa depan. Setelah saya mendapatkan sistemnya, saya terluka parah meskipun saya selamat. Pada akhirnya, saya membuka sistem sebelum saya mati dan mempertaruhkan hidup saya. Begitu saja, sistem dengan cepat membawa saya kembali mengenang hidup saya. Pada akhirnya, kami kembali ke masa ketika saya berada di tahun ketiga saya di universitas dan dicampakkan oleh Sarah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 911. Pada saat itu, saya tidak bisa bertahan lagi. Saya pikir sistem seharusnya muncul pada saat itu, bukan? Saat ini, saya sudah mati, dan apa yang Anda lihat hanyalah sekilas jiwa saya. David merasa bahwa kata-kata lelaki tua itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Ini karena jika dia tidak memiliki sistem, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat menghentikan Pavan, dan hal-hal mungkin benar-benar berkembang seperti yang dikatakan orang tua itu. Manusia di bumi ditanami dengan tanda budak, dan mereka tidak dapat menghilangkan tanda tersebut sampai manusia di bumi punah. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan yang relatif masuk akal untuk penampilan sistem. Sial, mengapa sistem tiba-tiba datang kepadanya? Ternyata dia sendiri di timeline lain telah mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan ini demi dirinya yang sekarang. Namun, sistemnya agak terlalu misterius. Itu adalah produk dari peradaban level 10. Bahkan jika itu adalah peradaban level 9, David merasa bahwa dia mungkin akan berjuang untuk memahaminya,
apalagi dirinya sebagai warga bumi, peradaban yang bahkan tidak berada di level 1. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang ini, jalan masih panjang. Terima kasih, David berkata dengan tulus kepada lelaki tua itu. Orang tua ini telah membayar terlalu banyak untuk orang-orang di bumi. Namun, jika David berada di posisi lelaki tua itu, dia mungkin juga akan melakukan hal yang sama. David, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena jika aku membantumu, aku juga akan melakukan membantu diriku sendiri. Di garis waktu itu, diperbudak berarti rasa sakit abadi bagi umat manusia di bumi. Kemanapun Anda pergi, orang akan memandang kami dengan diskriminasi. Bukan hanya saya, banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari cara untuk menghilangkan tanda budak. Ngomong-ngomong, karena Pavan gagal menanam tanda budak di bumi, bagaimana kabarnya sekarang? Dia tidak kabur, kan? Orang tua itu bertanya tiba-tiba. Tidak, saya melumpuhkannya dan menahannya, jawab David. Itu bagus. Anda tidak dapat membiarkannya melarikan diri karena Oktagon memiliki sesuatu yang dibutuhkan penduduk bumi. Potensi penduduk bumi sangat kuat, tetapi tidak pernah terstimulasi. Karena Anda telah menahan Pavan, Anda dapat menemukan sesuatu yang disebut obat genetik di Oktagon, dan Anda dapat merangsang potensi penduduk bumi dengan itu, dan tidak akan ada efek samping. Sekarang, tanpa batasan dari tanda budak, yang menunggumu adalah alam semesta tanpa batas. Aku berhasil, pria tua itu mulai menangis lagi. Saya mengerti, tidak peduli apa, saya masih ingin berterima kasih. Jika Anda tidak melakukan segalanya untuk memberi saya sistem, nasib bumi akan sama seperti yang Anda gambarkan. Pavan akan menanam tanda budaknya di sini, dan kita akan menjadi budaknya selamanya. Kami tidak akan bisa membebaskan diri kita sendiri sampai kita punah. Setelah David selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. David, tanpa batasan tanda budak, setelah bakatmu dirangsang, ditambah dengan bantuan sistem, masa depanmu tidak terbatas dan mungkin mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk masa depan, kata lelaki tua itu. Kamu bisa memberitahuku, selama masih dalam kekuatanku, aku pasti tidak akan menolak. Banyak teman saya yang dulu mencari penghapusan tanda budak bersama saya meninggal karena peradaban tingkat dewa. Tanpa mereka, saya tidak bisa lolos dengan sistem. Jadi, mereka menukar hidup mereka dengan sistem di dalam dirimu. Sekarang setelah Anda memiliki kemampuan, saya akan memberitahu Anda lokasi planet tempat mereka tinggal. Saya harap Anda dapat menemukan mereka dan membantu mereka. Pria tua itu memandang David dan berkata, ini akan menjadi tugasku. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Bahkan jika saya terlambat, saya akan memastikan mereka menjalani kehidupan yang baik. Saya akan membantu mereka menghilangkan tanda budak ketika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya di masa depan, janji David dengan sungguh-sungguh. Dia tidak punya alasan untuk menolak permintaan lelaki tua itu. Tanpa bantuan mereka, David tidak akan berada di sini hari ini. Bagus. Hahaha, saya lega sekarang karena saya memiliki kata-kata Anda. Saya khawatir Anda akan kehilangan integritas karena Anda memperoleh pencapaian seperti itu dalam waktu singkat dengan sistem. Saya pikir kekhawatiran saya berlebihan karena Anda masih orang, tahu betul, lelaki tua itu tertawa keras dan berkata. David sedikit terdiam. Orang tua ini adalah dia di timeline lain, jadi bisakah dia tidak mengenal David? Selanjutnya, lelaki tua itu memberitahu David beberapa nama dan lokasi planet tempat mereka tinggal. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Sejak mereka ditanami dengan tanda budak, mereka menolak untuk menyerah dan terus berusaha mencari solusi di luar sana. Karenanya, mereka memiliki nasib yang sama dengan lelaki tua itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 912. Mereka semua berkumpul dan saling mendukung. Pada akhirnya, mereka menemukan sistem di sisa-sisa tingkat dewa peradaban. Kemudian, perjalanan melalui ruang dan waktu dan berakhir dengan David. Meskipun lelaki tua itu menggambarkannya seperti itu, kekuatan pikiran David kuat. Dia tidak akan melupakan apapun yang dia lihat dan dengar. Dia diam-diam menghafal nama dan alamat. Selama masalah bumi diselesaikan sepenuhnya, dia akan pergi untuk menyelamatkan planet tempat tinggal orang-orang ini. David, aku serahkan sisanya padamu. Kami telah melakukan yang terbaik. Jangan meremehkan diri sendiri. Bahkan jika bakat Anda berperingkat di antara bintang-bintang, itu akan tetap berada di puncak. Plus, saya percaya Anda dapat membuat keajaiban dengan bantuan sistem, kata lelaki tua itu ketika sosoknya mulai menghilang perlahan. David tahu bahwa lelaki tua itu akan menghilang sama sekali. Dia tiba-tiba bertanya, apa yang akhirnya terjadi pada Pavan di timeline Anda? Setelah Pavan menanam tanda budak di bumi, dia menjadi makmur.
Dia tidak hanya menjadi kepala keluarga Tufin tetapi juga mengalahkan semua orang yang bersaing memperebutkan gelar Master of the Milky Way dan menjadi Master of the Milky Way. Pada saat kematiannya, dikatakan bahwa Pavan telah melangkah lebih jauh. Dia hanya bisa mencapai ini dengan menyerap talenta penduduk bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali karena bakatnya yang biasa-biasa saja, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya kesempatan ini, kata David dengan suara berat. Kalau begitu, selamat tinggal, David. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menghilang dari hadapan David. David terbangun tiba-tiba. Dia duduk dari tempat tidur sekaligus, dan dia menepuk wajahnya. Dia tidak tahu apakah yang baru saja dia alami itu benar. Meski begitu, semua yang ada di kepalanya begitu jelas. Apa yang salah? David, kamu baik-baik saja? Tanya Celia. Ketika David tiba-tiba duduk, dia membangunkan Celia yang sedang tidur di sebelahnya. Saya baik-baik saja, kamu harus kembali tidur. Celia, David menghibur. David, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Ya, aku memang punya mimpi khusus. Jangan takut, saya akan selalu bersamamu. Celia beringsut mendekati David dan memeluknya. Saat David menikmati kehalusan Celia, dia tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua dalam mimpinya. Celia harus bersama David dalam ruang dan waktu itu. Namun, bencana menghancurkan segalanya. David tidak bertanya tentang akhir mereka. Namun, menilai dari apa yang dikatakan lelaki tua itu, ini seharusnya tidak ideal. Selena juga, dia bisa melepaskan diri dari semua penderitaan. Tetapi dia bersikeras untuk menempuh jalan yang penuh dengan banyak rintangan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 913. Pada akhirnya, dia mengorbankan hidupnya untuk secercah harapan itu. Karena itu, David mulai merasa protektif terhadap wanita itu. Setelah David menyelipkan Celia, dia membuka panel sistem. Memang, itu sudah selesai ditingkatkan. Sistem telah ditingkatkan dan sekarang dalam tahap 2. Semua data akan diatur ulang dan disegarkan. Tuan rumah, harap gunakan sistem secara wajar sesuai dengan aturan baru. Kemudian, sebuah antarmuka muncul. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 100 kuadriliun dolar galaksi. Badan, Stellar level 10, dapat ditingkatkan dengan 100 poin mewah. Pikiran, Stellar, level 10, dapat ditingkatkan dengan 100 poin mewah. Pertempuran, peringkat partial kosmos. Keterampilan tempur, 5 points, entry level. Air crushing slab, entry level. Teknik pedang pemisah jahat, level awal. Keahlian, pengobatan tradisional kuno, ahli. Poin mewah, 0. David melihat panel sistem yang ditata ulang dan disegarkan. Setelah memasuki fase 2, ada beberapa perubahan baru. Pertama, saldonya kembali ke kuadriliun, dan unitnya berubah menjadi dolar galaksi. Lalu, ada keterampilan tempur dan pertempuran tambahan. Selain pengobatan tradisional kuno, keterampilan mengemudi, keterampilan bola basket, dan sebagainya hilang dari kolom keterampilan. Ini juga berarti bahwa fase kedua tidak mengenali keterampilan ini. Tentu saja, penjelasan lain yang masuk akal adalah bahwa David tidak membutuhkan keterampilan ini di galaksi peradaban Stella. Saat David sedang melihat 3 skill tempur baru yang muncul di kolom skill tempur, dia tiba-tiba mendengar suara di kepalanya. Tuan rumah telah menyelesaikan tes fase pertama dan berhasil memasuki fase kedua. 3 skill tempur terbaik telah diberikan, 5 points, air crushing slab, dan evil splitting sword technique. Kemudian, informasi tentang ketiga keterampilan ini mengalir ke otak David. Setelah dia menerima informasi tentang ketiga keterampilan ini, David menjadi bersemangat. Ini sangat kuat, ini mirip dengan keterampilan bertarung di bumi, tetapi ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Dia bisa menghancurkan sebuah planet dengan 1 5 points, yang sangat hebat. Plus, dia bisa mengabaikan ruang dan jarak dan menggunakan air crushing. Menamparkan untuk membunuh seseorang melalui udara. Dengan itu, dia bisa mengalahkan musuhnya dari jarak ribuan mil. Terakhir, dia bisa melenyapkan semua kejahatan dan membunuh semua iblis dengan teknik pedang pembelah jahat. Teknik ini akan menjadi musuh dari semua kejahatan. David menyesali betapa kuatnya sistem itu. Namun, dia merasa lega saat mengira ini adalah produk dari peradaban tingkat dewa. Bumi bahkan bukan peradaban level 1, jadi dia tidak bisa memahami kekuatan peradaban tingkat dewa. Ketika David pertama kali bertemu Pavan, dia sedikit khawatir Pavan akan menemukan sistemnya. Lagi pula, Pavan berasal dari peradaban yang lebih tinggi, dan sistemnya juga berasal dari luar angkasa. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Sulit untuk mengatakan apakah seseorang dari peradaban level 8 atau 9 akan menemukan sistem, apalagi peradaban level 3. Peradaban tingkat dewa. Nama ini terdengar sangat buruk,
jauh lebih kuat dari peradaban level 8 atau 9. Oleh karena itu, David dapat menggunakan sistem tersebut tanpa rasa khawatir di masa mendatang. Dia tidak perlu khawatir akan terekspos. Saat itu, David merasa sistemnya luar biasa, tetapi dia tidak berpikir itu akan sekuat itu. Panel sistem menunjukkan tubuh dan pikiran David sebagai Stellar level 10, sementara pertarungannya adalah Partial Cosmos Rank. Saat dia menyerang Oktagon Pavan, David hanya menunjukkan kekuatan tempur dari planet Ranker Puncak. Dengan demikian, orang bisa melihat seberapa teliti dia bersembunyi. Jika Pavan mengetahui tentang kekuatan David yang sebenarnya, dia mungkin akan membuat dirinya sendiri ketakutan. David akan berada pada level yang sama dengan sesepuh senior keluarga Tufin dengan kekuatan tempur dari sebagian Ranker Kosmos. Tentu saja, David memiliki keraguan tentang hal ini. Tidak bijaksana baginya untuk segera menunjukkan kartu trufnya karena dia tidak tahu apakah Pavan dan yang lainnya memiliki kartu truf saat itu. Jika dia menunjukkan segalanya, dia mungkin menjadi sasaran. Jadi, meski itu berarti gagal mengalahkan mereka setelah sekian lama, dia tidak menunjukkan kekuatan tempurnya yang berada di luar peringkat planet puncak. Dia akan senang hanya dengan menjaga Pavan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 914. Namun, jika dia tidak bisa menahan Pavan di sini dengan kekuatan tempurnya sebagai planet rank puncak, David akan mengekspos kekuatannya sebagai Stellar Ranker. Dia tidak akan pernah membiarkan Pavan pergi apapun yang terjadi. Sekarang, tampaknya strateginya benar. Dia hanya menunjukkan kekuatan planet Ranker puncak. Jadi ketika Pavan menyampaikan berita itu kembali ke keluarga Tufin, dia akan memberitahu mereka bahwa David berada di puncak planet rank. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur David telah mencapai sebagian peringkat kosmos. Lain kali keluarga Tufin datang ke bumi, David merasa dia akan mampu menangani mereka. Jika David memberitahu Pavan tentang kekuatannya yang sebenarnya dan dia meneruskan informasi ini kembali ke keluarganya, maka orang berikutnya dari keluarga Tufin pasti akan lebih kuat dari dirinya. Karenanya, David tidak salah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa sistem tersebut telah diukur dalam mata uang apapun di bumi kecuali dolar galaksi. Dalam hal ini, apakah itu berarti dia tidak mungkin mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah di bumi? Haruskah dia pergi ke pusat Bima Sakti untuk terus menghabiskan uang demi mendapatkan poin mewah dan kemudian meningkatkan kekuatannya? Jika demikian, itu akan sedikit merepotkan. David tidak akan pergi sampai bumi benar-benar aman. Tidak pergi berarti dia tidak punya cara untuk mengeluarkan uang mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan mampu menangani keluarga Tufin saat mereka tiba, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya setelah itu? Orang-orang yang dikirim keluarga Tufin ke bumi pasti akan menjadi semakin kuat. David tidak berpikir dia bisa mendominasi luar angkasa sebagai sebagian dari kosmos Ranker. Jika dia terus menunggu di bumi dan tidak mengupgrade dirinya, musuhnya akan segera mengalahkannya. Dia sepertinya menemui kendala. Dia tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri jika dia tidak meninggalkan bumi. Tetapi bumi mungkin akan diserang jika dia melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? David memandangi langit berbintang di luar jendela dan melamun. Keluarga Tufin mungkin sedang dalam perjalanan ke sini, jadi dia tidak bisa meninggalkan bumi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba obat genetik. David dari garis waktu lain mengatakan bahwa David saat ini sangat berbakat, tetapi bakatnya tidak terstimulasi. Begitu dia melakukannya, dia akan bisa berkultivasi lebih cepat lagi. Sejujurnya, David tidak terlalu percaya diri dengan bakatnya. Namun, dia hanya bisa melakukan ini sekarang. Dia harus mencoba terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Saat ini, pemberitahuan muncul di sistem. Sistem terhubung ke internet galaksi peradaban Stella. Haruskah saya menghubungkannya ke internet bumi? Ada dua pilihan di bawah ini. Iya dan tidak. Apa artinya ini? Bisakah sistem terhubung ke internet Bima Sakti dari bumi? David sangat gembira. Ini adalah berita bagus. Jika dia dapat terhubung ke internet Bima Sakti, dia tidak hanya dapat memahami segala sesuatu tentang Bima Sakti tetapi juga menghabiskan uang di internet. Dia akan bisa mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara ini, kan? David mengklik ya tanpa ragu-ragu. Sistem membuka jendela lain, menghubungkan, harap tunggu. Sekitar beberapa detik kemudian, sistem menampilkan, berhasil terhubung. Internet bumi sinkron dengan internet Bima Sakti. Anda ingin menyembunyikan lokasi bumi? Masih ada dua pilihan di bawah ini. Iya dan tidak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 915. David secara alami memilih ya. Akan lebih baik jika dia bisa menyembunyikan lokasi bumi. Jika orang lain mengetahuinya dan lebih banyak Pavan datang di masa depan, bumi akan berada dalam bahaya.
Saat ini, semua netizen yang begadang untuk menjelajahi internet menyadari bahwa internet terlihat berbeda. Berita aneh yang tidak mereka mengerti bermunculan tanpa alasan. Berita terbaru, kepala planet Boundless, Burg Lutgen, telah rusak sampai ke Cosmos Rank, dan dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang peritari, Mia Concord, untuk menari untuknya di planet Boundless. Menurut sumber, Mia sudah setuju, dan dia sekarang menuju ke planet Boundless. Berita terbaru, keluarga Dalla Rosa hari ini mengumumkan bahwa mereka akan bekerja keras untuk memperebutkan posisi di antara 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Keluarga Tufin dalam bahaya, begitu mereka kehilangan posisi ini, prestise keluarga Tufin akan anjlok. Berita terbaru, institusi pertempuran Bima Sakti akan segera mengadakan pertempuran yang sangat langka di antara 9 institusi. Pertempuran ini akan menjadi yang terbesar. Kepala institusi Primo, Leonidas Hinsen, mengumumkan bahwa akan ada pertarungan 1 vs 8, yang mengejutkan semua orang. 8 institusi lainnya juga menyatakan bahwa mereka akan memberikan pelajaran yang layak kepada Primo Institution. Ada lebih banyak berita seperti itu. Sementara netizen yang tak terhitung jumlahnya merasa bingung, mereka juga sangat bersemangat. Oleh karena itu, mereka mulai membaca berita dengan sungguh-sungguh. Dunia internet bumi sedang gempar. David mengeluarkan ponselnya dan membuka situs web secara acak. Dia juga sangat bersemangat saat melihat berita yang tak terhitung jumlahnya tentang Bima Sakti. Dia benar-benar bisa terhubung ke internet Bima Sakti. Dia mulai mencari segala sesuatu tentang Bima Sakti di ponselnya. Bima Sakti terlalu luas. Ada ratusan miliar planet, besar dan kecil. Setidaknya ada 1 juta planet hidup, begitu banyak hal yang terjadi setiap hari. David mencari selama setengah malam tetapi menyadari apa yang dia pahami hanyalah puncak gunung es. Namun, David fokus pada berita tentang keluarga Tufin. David sudah mengetahui sebagian besar hal yang berhubungan dengan keluarga Tufin. Dia lega sementara, meskipun keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, mereka adalah yang terlemah dari kelompok itu. Juga, posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka tampaknya agak tidak aman. Di permukaan, orang terkuat di keluarga Tufin adalah hanya peringkat kosmos. Jika ini masalahnya, mustahil bagi mereka untuk mengirim orang terkuat mereka ke sini. Selama itu bukan rangker kosmos, maka sebagian rangker kosmos seperti dia seharusnya bisa menangani mereka. Ini setidaknya memberinya banyak waktu. Selama dia terus membaik, maka keluarga Tufin tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa keluarga Tufin menyembunyikan orang yang lebih kuat. Mereka adalah keluarga besar, jadi mereka tidak akan menampilkan semua kekuatan mereka. Karena itu, David tidak bisa bersantai sedikit pun selama periode singkat ini. Langit sudah sedikit cerah. David meletakkan ponselnya. Setelah itu, dia bangun, mandi, dan memasak. Tak lama kemudian, 3 mangkuk mie harum mentega siap. David membawa mie ke kamar tidur, membangunkan Celia, dan menyerahkan mie itu padanya. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum mengetuk pintu Selena. Ketuk-ketuk-ketuk, yang akan datang, suara renyah berkata dari kamar. Berderak, pintu terbuka. Pada saat itu, keduanya saling menatap. David hanya melihat Selena mengenakan piyama sutra longgar. 2 kancing di dadanya terlepas. Selena tidak berharap David menjadi orang yang ada di depan pintunya. Saat itu, selalu Celia, karena David belum pernah mendekatinya sebelumnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 916. Karena itu, dia tidak merapikan dirinya dan membuka pintu dalam keadaan yang sama saat dia bangun. Namun, dia tidak peduli. Dia tidak menyukai pria lain selain David dalam hidup ini. Dia hanya akan membiarkannya melihat. Bahkan jika David mendorongnya ke tempat tidur sekarang, dia tidak akan melawan. Dia bahkan mungkin bekerja sama dengannya. Ketika dia melihat David menatap dadanya, Selena dengan sengaja menggembungkannya. Ini mengejutkan David kembali ke akal sehatnya. David memalingkan muka karena malu dan berkata, "Aku membuatkanmu semangkuk mie. Karena Anda belum bangun, saya membawanya ke atas untuk Anda. Makanlah selagi panas." "Terima kasih." Selena berterima kasih setelah dia mengambil mangkuk itu. "Terima kasih kembali. Aku akan pergi sekarang, selamat tinggal." "Selamat tinggal." Saat dia melihat David pergi, Selena merasa sedikit terkejut. Saat itu, meskipun David akan memasak mie untuknya, dia selalu harus turun untuk memakannya. Ini adalah pertama kalinya dia membawakan makanan untuknya. Ini adalah perlakuan khusus Celia, tetapi dia harus mengalaminya hari ini. Plus, Selena bisa merasakan perubahan sikap David terhadapnya dan perbedaan dalam cara dia memandangnya. Bagaimana dia harus menggambarkannya? Dia memperlakukannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ada pemujaan di matanya.
Apakah dia menerima saya? Mata Selena berbinar. Dia tidak tahu itu karena David menemukan akhir mereka di garis waktu lain, yang menyebabkan perubahan sikapnya. Sore harinya, David, Celia, dan Selena duduk di ruang tamu. Ini bukan rumah Celia lagi. Sebaliknya, ini adalah villa di puncak bukit di ibu kota. Orang tua Celia sudah kembali, jadi tidak pantas untuk terus tinggal bersama mereka. Karena itu, David pindah ke akomodasi lain, dan Celia serta Selena juga mengikutinya. Celia, Lena, aku perlu memberitahumu beberapa hal. David memandang keduanya dan berkata, "Ayo, kami mendengarkan," jawab Celia. Selena tidak mengatakan apa-apa, tapi dia senang mendengar bagaimana David memanggilnya. Sudah begitu lama, dan dia akhirnya diakui oleh David. Asteris sekarang internet bumi telah terhubung ke internet Stella, galaksi peradaban. Anda dapat membaca berita tentang Bima Sakti saat Anda bosan. Bima Sakti, apakah itu tempat tinggal alien yang ingin menguasai bumi? Celia bertanya dengan rasa ingin tahu. Selena juga menatap David dengan rasa ingin tahu. Ya, itu tempatnya. Bumi juga bagian dari Bima Sakti, tapi kita berada di ujungnya, jadi kita sangat jauh dari pusat Bima Sakti, jawab David. Tidak, alien itu jahat. Mereka ingin memperbudak semua penduduk bumi. Saya tidak akan pergi dan membaca tentang mereka. Balas Celia. Jelas, dia masih membenci Pavan yang mencoba memperbudak semua penduduk bumi. Celia, Bima Sakti seperti bumi yang telah diperbesar berkali-kali. Tidak semua alien itu jahat. Sama seperti di bumi, ada orang baik, orang jahat, dan juga penegak hukum. Kekaisaran Bima Sakti belum mengakui bumi, jadi pada dasarnya kita tidak terdaftar. Itu sebabnya mereka berani mengambil tindakan terhadap kita. Namun, jika kita mendaftarkan bumi, tidak ada yang berani mendominasi bumi. Benar-benar, tanya Celia tak percaya. Tentu saja, bumi hanyalah sebutir pasir di alam semesta. Anda harus melihat dunia yang lebih luas di luar bumi. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ayo pergi, mari kita lihat seperti apa dunia alien itu, Miss Selena. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 917. Celia meraih tangan Selena dan berlari ke atas. Dia tidak sabar untuk online untuk melihat dunia asing. Setelah Celia dan Selena pergi, David segera menghubungi Tuan Mason. David bercerita tentang sinkronisasi internet bumi dengan internet Bima Sakti. Pada saat yang sama, ia mengadakan siaran langsung global melalui sistem dengan ponselnya. David tahu bahwa kata-katanya saat ini paling berbobot di bumi. Keingintahuan manusia bisa membunuh kucing itu. Dia perlu menjelaskan sinkronisasi internet kepada orang-orang di seluruh dunia untuk menghindari kepanikan. Bagaimanapun, apa yang terjadi pada Pavan masih membuat trauma manusia di bumi. Mereka mungkin mengira alien menyerang bumi lagi setelah melihat begitu banyak hal mengenai hal-hal di luar bumi di internet. Segera, orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan internet melihat wajah tampan David di ponsel atau komputer mereka. David mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Pertama-tama, dia menyapa semua orang. Halo semuanya, saya David. Kemudian, dia langsung ke topik, melewatkan omong kosong. Saya percaya semua orang telah mengetahui bahwa sejak tadi malam, ada berbagai berita aneh di internet. Semua orang pasti bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sekarang, saya dengan sungguh-sungguh memberitahu semua orang bahwa berita itu akurat. Internet bumi telah terhubung ke internet Bima Sakti sejak tadi malam, dan mereka sinkron sekarang. Artinya, mulai sekarang, meskipun Anda sedang duduk di rumah, Anda dapat mempelajari beberapa informasi dasar tentang Bima Sakti melalui internet. Bumi hanyalah setetes air di lautan yang merupakan seluruh alam semesta. Dunia luar sangat luas. Planet kita berada di ujung Bima Sakti, jadi Anda juga bisa menganggap Bima Sakti sebagai bumi yang telah diperbesar berkali-kali. Pada kenyataannya, alien juga terbagi menjadi makhluk baik dan jahat. Mereka juga memiliki hukum dan peraturan, jadi tidak semua alien memusuhi bumi. Kejadian terakhir hanyalah sebuah kecelakaan. Di masa mendatang, semua orang dapat mengobrol dengan alien dan mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Kedepannya, kalau melihat berita dari Bima Sakti, tidak perlu ribut. Bumi akan memasuki era antar bintang, dan kita semua akan menjadi saksinya. Kita harus bekerja keras, seniman bela diri adalah master dari seluruh alam semesta. Beberapa seniman bela diri yang kuat bahkan dapat melintasi kehampaan secara fisik dan berlayar di antara bintang-bintang. Jika kita ingin menunjukkan bumi tanpa diintimidasi, kita sendiri harus kuat. Oke, aku akan berhenti di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menemukannya langsung di internet. Internet mencakup segalanya. Saya yakin ini akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Selamat tinggal. Setelah David menyelesaikan penjelasan singkat tentang sinkronisasi internet, dia langsung mematikan siaran langsung.
Bumi akan memasuki era antar bintang. Seniman bela diri yang kuat dapat melintasi kehampaan dan perjalanan di antara bintang-bintang. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh dunia menjadi gila. Sekarang, prestise David di dunia telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia seperti dewa bagi semua orang sekarang. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan keaslian dari apa yang dikatakan David barusan. Banyak orang mulai terjun lebih dulu ke dunia online. Mereka ingin memahami seperti apa dunia di luar bumi itu. David juga mulai mencari situs online untuk membeli barang. Hal terpenting saat ini adalah menghabiskan uang untuk meningkatkan kekuatannya. Bumi hanya akan lebih aman setelah dia meningkatkan ke peringkat kosmos. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk menemukan situs belanja. Setelah dia membuka untuk melihatnya, David hampir dibutakan oleh apa yang dilihatnya. Sungguh menakjubkan apa yang dijual di situs ini. Mereka memiliki segalanya mulai dari senjata laser kecil dan meriam laser hingga kapal terbang besar dan pesawat luar angkasa. Situs web itu bahkan menjual Pavans Octagon. Namun, itu membutuhkan penyesuaian. Diperlukan deposit 50% terlebih dahulu, dan pembeli harus menunggu 1 atau setengah tahun untuk menerimanya. Mungkin banyak orang yang memesannya, jadi pabrikan tidak bisa membuatnya tepat waktu. Mereka menjual senjata dan peralatan berat secara terbuka, dan Kekaisaran Bima Sakti tidak peduli, ya? David agak bingung, karena Kekaisaran Bima Sakti begitu kuat dan mengatur seluruh ruang lingkup Bima Sakti, mereka harus melarangnya, bukan? Sebenarnya, David tidak tahu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 918. Karena manusia di jantung Bima Sakti telah menjadi sangat kuat, senjata dan peralatan hanyalah pelengkap yang kuat, seperti David, dapat dengan mudah menghancurkan planet dengan tangan telanjang. Senjata dan peralatan tidak berguna bagi mereka. Kekuatan pribadi adalah hal terpenting di sini. Manusia diasuh oleh sains segera setelah mereka dilahirkan untuk merangsang potensi mereka. Bahkan jika orang terlemah datang ke bumi, mereka akan tetap menjadi nomor 1 jika Anda tidak mempertimbangkan kasus khusus seperti David. Jadi, dalam hal ini Bima Sakti tidak melarang penjualan senjata. Tentu saja, jika kekuatan senjata itu melebihi batas tertentu, orang biasa tidak akan bisa membelinya. Seperti senjata militer strategis seperti Octagon. Seseorang hanya bisa membelinya jika kekuatan tempur dari kekuatan tempur keluarga mereka mencapai tingkat tertentu. David melihat harganya dan melihat bahwa Octagon hanya 200 juta dolar galaksi. Apakah ini sangat murah? Berdasarkan sistem, dia hanya bisa mendapatkan 1 poin mewah setelah menghabiskan 100 juta. Jadi, dia hanya bisa mendapatkan 2 poin mewah dari membeli Octagon. Adapun kendaraan dasar lainnya seperti pesawat luar angkasa, mereka akan membutuhkannya lebih dari 10 juta dolar galaksi. Dengan harga ini, David merasa seperti kembali ke bumi beberapa dekade yang lalu. Berapa banyak barang yang harus saya beli untuk menerobos ke pangkat kosmos? 10 miliar dolar galaksi. Bagaimana saya bisa menghabiskan semua itu dalam waktu singkat? David mencoba membuka tautan ke pesawat luar angkasa. Pesawat ruang angkasa itu dihargai 18 juta dolar galaksi. Ada juga serangkaian perkenalan yang menggambarkan pesawat luar angkasa. David bahkan tidak melihatnya sebelum dia mengklik beli. Tiba-tiba, sebuah jendela muncul, meminta David untuk mendaftar dengan nama aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membeli barang itu. F*CK, David tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Sekarang, bumi masih belum terdaftar, jadi bagaimana dia bisa mendaftar dengan nama aslinya? Jika demikian, apakah itu berarti dia tidak akan bisa membeli apapun? David merasa ini semakin serius. Dia mencoba situs belanja lain, dan hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa membeli apapun. Dia bahkan mencoba mendaftar secara acak, tetapi tetap tidak berhasil. Dia tidak bisa melewati tahap otentikasi sama sekali. Oh tidak, jika saya tidak bisa membeli apapun, maka saya tidak bisa mendapatkan poin mewah. Jika saya tidak mendapatkan poin mewah, bagaimana saya akan meningkatkan ke dunia lain? Saya kembali ke tempat yang sama lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? David ambruk di kursi. Dia pikir dia bisa membeli barang-barang dari Bima Sakti secara online untuk menghambur-hamburkan uang. Alamat bumi disembunyikan oleh sistem, dan sistem itu adalah sisa dari peradaban tingkat dewa. Karenanya, David tidak khawatir mengungkap lokasi bumi. Dia tidak akan khawatir tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan. Dia bahkan berpikir bahwa dia dapat dengan cepat meningkatkan beberapa peringkat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 919. Dengan begitu, dia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Bagus sekali, dia tidak bisa membeli apapun tanpa mendaftar dengan nama aslinya. Dia punya uang, tetapi dia tidak bisa membelanjakannya. David mengalami depresi untuk sementara waktu.
Kemudian, dia mulai mencari secara online lagi. Kali ini, dia mencari informasi tentang Kekaisaran Bima Sakti. David melihat-lihat sebentar setelah dia pergi ke situs web resmi Kekaisaran Bima Sakti. Tiba-tiba, dia menemukan layanan pelanggan online. Dia buru-buru mengkliknya, dan sebuah jendela muncul. David mencoba mengetik sesuatu dan mengirimkannya. Halo. Kemudian, dia menunggu dengan cemas. Segera, pihak lain menjawab. Halo, apakah Anda butuh bantuan? David mengetik kalimat lain. Apakah Anda anggota staf pemerintah Kekaisaran Bima Sakti? Ya, ini adalah layanan pelanggan online Galaksi Peradaban Stella Kekaisaran Bima Sakti. David sangat bersemangat. Akhirnya, dia berhasil menghubungi staf resmi. Anggota Kekaisaran Bima Sakti. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Teruskan. Bagaimana bisa ada planet hidup di tepi Bima Sakti yang belum didaftarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti diakui oleh Kekaisaran Bima Sakti? Maksudmu planet hidup pribumi? David benci nama itu, tapi dia tetap menjawab. Ya, planet hidup asli. Bagaimana Kekaisaran Bima Sakti bisa mengenalinya? Sudahkah Anda menemukan planet kehidupan asli? Atau apakah Anda seseorang dari planet itu? Saya dari planet ini. Dalam hal ini, Anda perlu memberitahu kami lokasi planet dan menunggu personel resmi kerajaan kami untuk mengakuinya. Jika semuanya diperiksa, ada dua opsi. Pilihan pertama adalah kita akan menambahkan planet ke dalam Kekaisaran. Anda tidak perlu melakukan apapun, dan Anda akan menjadi planet warga kelas rendah di Kekaisaran. Anda dapat menikmati hak dan manfaat terendah dari Kekaisaran, dan Kekaisaran juga akan melindungi Anda. Namun, Kekaisaran akan mengirim seseorang untuk tinggal di planet ini untuk mengaturnya. Di sisi lain, untuk pilihan kedua, karena Anda berasal dari planet ini, Anda dapat mengusulkan untuk membeli planet ini dari Kekaisaran. Dengan begitu, Anda akan menjadi planet warga kelas tinggi. Selain itu, Anda akan menjadi kepala planet itu, dan Kekaisaran tidak akan mengganggu operasi apapun terkait planet ini. Plus, Anda hanya perlu membayar sejumlah uang kepada Kekaisaran setiap tahun untuk menikmati hak dan keuntungan tertinggi dari Kekaisaran. Mata David berbinar setelah penjelasan. Aku bahkan bisa membeli bumi, bahkan Tuhan membantuku. Saya hanya ingin tahu bagaimana saya harus membelanjakan uang. Saya akan membutuhkan sekitar puluhan atau ratusan miliar untuk membeli bumi, bukan? Itu semua poin mewah. David dengan cepat menjawab. Bisakah saya membelinya tanpa menunggu orang Anda datang untuk memeriksanya? Kami berada di tepi milki jauh, dan agak jauh. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Jika kami tidak mengirim orang kami ke sana, kami tidak akan dapat memastikan apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, dan kami tidak dapat menentukan harganya. Kita perlu menilai planet ini berdasarkan nilainya. David merasa mungkin butuh waktu terlalu lama bagi staf Kekaisaran Bima Sakti untuk datang memastikan status mereka. Kecelakaan mungkin terjadi saat dia menunggu hal ini terjadi. Setelah dia memikirkannya, dia menjawab, apakah itu sah atau tidak masalah, kan? Bisakah Anda menghargainya dengan nilai penilaian tertinggi? Saya telah bekerja di luar selama bertahun-tahun. Sementara saya bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan saya juga menyelamatkan beberapa uang untuk melindungi tanah airku. Aku tahu berbahaya bagi planet yang belum diakui jika orang dengan niat buruk menemukan kita. Jika itu masalahnya, saya perlu melaporkan ini ke atasan saya karena saya tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Bisakah saya bertanya di peringkat berapa Anda sekarang? Jawab David. Puncak peringkat stellar. Saat ini, dia merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi. Lagi pula, semakin kuat dia, semakin dihormati dia di dunia yang menghargai kekuatan ini. Selain itu, jika dia bisa membeli bumi, bumi tidak hanya akan menjadi planet warga kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti, dia juga bisa menerobos lagi dan mencapai peringkat kosmos. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 920. Dia sudah menahan diri ketika mengatakan dia berada di puncak stellar rank. Di planet besar di tengah Bima Sakti di sisi lain langit yang jauh. Seorang gadis muda menatap dengan bingung ke layar di depannya. Namanya Hyacinta Astor, dan dia adalah anggota staf biasa stasiun layanan online kerajaan Bima Sakti. Baru saja, ketika dia menjawab pertanyaan dari seseorang yang mengaku berada di planet kehidupan pribumi, dia bertanya kekuatan tempur apa yang dimiliki orang tersebut karena penasaran. Tanpa diduga, jawaban pihak lain mengejutkannya. Puncak stellar rank, mataku tidak menipuku, kan? Orang dari planet asli yang hidup ini sebenarnya adalah stellar ranker puncak. Ini pasti fantasi. Dia telah bekerja di Kekaisaran Bima Sakti selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Bima Sakti sangat luas, dan beberapa planet asli telah ditemukan. Namun, orang-orang di planet itu bahkan tidak berada di peringkat satelit. Sangat jarang bagi mereka untuk dapat mencapai peringkat satelit.
Oleh karena itu, puncak Stellar Ranker bahkan lebih tidak pernah terdengar lagi. Selain itu, puncak Stellar Ranker dapat dianggap sebagai salah satunya makhluk kuat di seluruh galaksi Bima Sakti. Siapa yang berani menyerang planet ini ketika seseorang seperti ini ada di sana? Ketika Hyacinta kembali sadar, dia dengan cepat menjawab kepada David sebelum menghubungi atasannya. David tidak mendapat balasan dari pihak lain untuk waktu yang lama, jadi dia mulai khawatir lagi. Namun, kekhawatirannya jelas berlebihan. Seseorang dari planet kehidupan asli mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan dari Ranker Stellar Puncak. Oleh karena itu, dia pantas mendapatkan perhatian Kekaisaran Bima Sakti. Apakah itu benar atau tidak? Hyacinta melaporkan berita itu kepada atasannya, dan atasan segera melaporkan informasi tersebut kepada yang lebih tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti. David menerima balasan segera setelah itu. Harap tunggu, saya akan melaporkan situasi Anda ke atasan. David tidak menyadari bahwa jawaban Hyacinta menjadi lebih sopan. Baginya, puncak Stellar Ranker sudah dianggap sebagai pukulan besar. Meskipun ada banyak orang kuat di Kekaisaran Bima Sakti, Hyacinta hanyalah anggota staf biasa. Atasannya baru saja memasuki planet Rank, jadi dia mengubah cara dia menjawab David. Yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. David menunggu beberapa saat sebelum mendapat balasan. Halo, apakah Anda ingin membeli planet Anda sendiri? David menjawab dengan sangat gembira. Ya, apakah Anda yang dapat mengambil keputusan di Kekaisaran Bima Sakti? Ya, benar. Jika Anda ingin membeli planet Anda menurut informasi yang baru saja Anda berikan, Anda memerlukan 30 miliar dolar galaksi, dan Anda perlu memberitahu kami lokasi pasti planet ini. Kita perlu menandai planet yang baru terdaftar di peta galaksi. Baru setelah itu dapat diakui oleh Kekaisaran. David tidak mau mengungkapkan lokasi bumi karena dia merasa bumi akan terancam punah jika dia melakukannya. Namun, sepertinya dia harus mengungkapkannya apapun yang terjadi sekarang. Dia tidak punya pilihan selain membalas. Baiklah, kita sudah terhubung ke Magang Bima Sakti, seharusnya bisa langsung mengkonfirmasi lokasiku, kan? Kamu sudah terhubung ke internet Bima Sakti? Bagaimana ini mungkin? Orang untuk membangun pangkalan sebelum Anda dapat terhubung ke internet Bima Sakti. Ini sebuah rahasia. Bisakah saya tidak menjawab? Tentu saja. Ini akan lebih mudah dengan cara ini. Kita hanya perlu menentukan lokasi Anda, ekstrak informasi dasar Anda melalui internet, dan kemudian Anda dapat mentransfer uang ke rekening Kekaisaran. Baiklah, setelah David menjawab, dia menyalakan sistem, dan berhenti menyembunyikan lokasi bumi. Terakhir, bolehkah saya lancang untuk bertanya apakah Anda benar-benar telah mencapai peringkat Stellar Puncak? Ya, itu benar. Baiklah, aku akan segera menyelesaikan formalitas untukmu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.